Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan membawa syukur kita, dengan membawa puji-pujian bagi Tuhan kita. Mari baik saudara, kita tundukkan kepala kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiratmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, Kau dambaan ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Kita akan pujikan dari awalnya. Hadiratmu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa diriku, basuh diriku. Yesus, Kau dambaan ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, Kaulah. Yesus, Kau dambaan ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, Kaulah. Yesus, Kau dambaan ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Saat ku sembahmu, saat ku sembahmu. Mari sembah, mari agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan hanya nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Shikiara lama ya lalabo, Shikiara lama ya lalabo, Shikiara lalabo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya. Selamat
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami, dan biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasih karunia membuat kita dipercaya untuk memiliki pikiran Kristus. Wow, memiliki pikiran Kristus. Tolong digaris bawah ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di dunia ini ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Kristus. Yang kedua, bayi rohani. Mengenal Kristus, tetap mengenal Kristus, tetapi egosentris. Egonya yang lebih gede. Yang ketiga, dewasa rohani. Wow, ini yang luar biasa. Nah, orang yang dewasa rohani, pikirannya yang menguasai Kristus. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti sudah jelas pikirannya nggak mungkin Kristus. Tetapi ada yang masih bayi rohani, ada Kristus di pikirannya, tetapi masih egosentris, masih gede egonya, lebih besar egonya. Yang ketiga, orang yang dewasa rohani, orang Kristen yang dewasa rohani. Dia pikirannya dikuasai Kristus. Nah, kasih karunia membuat kita dipercaya untuk mendapatkan pikiran Kristus. Kita akan belajar hari ini dalam satu kitab 1 Korintus. Ini Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12 dan ke-16. Saya akan bacakan saudara-saudara. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang besar dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kata kami di situ kata ganti, itu bisa menjelaskan Rasul Paulus atau rekan-rekan pelayanannya. Jadi Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus. Dia dewasa rohani. Pikirannya yang mengendalikan Kristus. Sampai ajal menjemput dia, pikirannya tetap Kristus. Maka dia berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saya sudah sebutkan tadi di dunia ada 3 tipe orang. Yang pertama, tidak mengenal orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, orang percaya tapi masih bayi rohani. Tetap percaya tapi masih ego. Yang ketiga, dewasa rohani, pikirannya yang dikuasai Kristus. Rasul Paulus menjelaskan, kami memiliki pikiran Kristus. Wow, luar biasa. Nah, kalau sudah memiliki pikiran Kristus, berarti dia mengetahui kehendaknya serta rencana dan maksud penebusannya. Itu nanti di ayat yang ke-9. Nah, Rasul Paulus berkata seperti ini, dia memiliki pikiran Kristus. Kalau orang sudah memiliki pikiran Kristus, berarti dia mengetahui kehendaknya serta rencananya dan maksud penebusannya. Rasul Paulus tahu benar itu. Nah, apa itu pikiran Kristus? Kalau kita naik ke ayat yang ke-9. Nah, ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu pikiran Kristus. Menurut konteks di sini ya, saya nggak kemana-mana, konteksnya saja. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini pikiran Kristus.
Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ternyata Kristus memiliki pemikiran yang begitu luar biasa. Apa itu saudara? Ayat yang ke-9 ini. Ini luar biasa sekali. Ayat yang ke-9 ini. Ini pemikiran Tuhan yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang percaya. Perhatikan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya itu disediakan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Dan mereka yang pantas menerima itu, orang yang memiliki pikiran Kristus. Ayat 16, Rasul Paulus berkata, dia punya pikiran Kristus, maka dia berhak mendapatkan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita masih bayi rohani, bahkan mungkin belum kenal Kristus, tidak akan mungkin mendapatkan ayat yang ke-9 ini. Tetapi bagi orang yang memiliki pemahaman, kalau dia memiliki pikiran Kristus, yang memahami kehendak Tuhan, yang tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat di kitab Filipi, dia akan mendapatkan apa? Yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Wow, ini ayat yang begitu luar biasa saudara-saudara. Jadi berkat ini bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang memiliki pemikiran Kristus. Jadi kalau orang sudah memiliki pemikiran Kristus, Rasul Paulus di sini dijelaskan dia punya pikiran Kristus, berarti nilai-nilai dan pandangan hidup orang percaya menjadi berbeda sama sekali dari cara dan hikmat zaman ini. Itu pasti. Orang yang memiliki pikiran Kristus, gaya hidupnya pasti berbeda. Orang yang memiliki pemikiran Kristus, cara mengambil keputusannya pasti berbeda. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia pasti punya pemahaman yang berbeda. Nilai hidupnya sudah berbeda, men. Cara hidupnya berbeda, men. Cara ngomongnya juga berbeda, men. Please. Orang yang punya pemikiran Kristus, orang yang bijaksana pasti sudah jelas. Dan Rasul Paulus berani berkata, ayat yang ke-16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, dia bukan cuma rasul yang hebat luar biasa, tetapi dia punya pikiran Kristus. Wow, nilai hidupnya berbeda. Value-nya sama kita beda banget. Orangnya beda sekali. Karena dia punya nilai-nilai Kristus tadi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita menjadi orang percaya, jangan kita terus ada di posisi bayi rohani. Baru belajar Kristen sudah sombong. Baru tahu Alkitab sedikit sudah sombong. Baru tahu ayat Alkitab sedikit sudah sombong. Itu nggak pikiran Kristus. Ayat Alkitab bukan untuk diperdebatkan dan disombong-sombongkan dan digagah-gagahkan, bukan. Tetapi Anda dalam hidup ini, adakah pikiran Kristus dalam diri saudara? Kalau kita dalam menyikapi hidup ini, menyikapi permasalahan hidup yang kita alami ini, dengan cara hikmat dunia, kata ayat sebelumnya, tidak jalan, men. Tapi kalau kita pakai hikmat Allah, pasti jalan. Karena pikiran Kristus itu berbeda dengan hikmat dunia. Coba dilihat di sana ya, di ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita dalam hidup ini kalau kita pakai hikmat dunia, tidak bisa. Tapi orang yang punya pikiran Kristus, dia selalu patronnya firman Tuhan. Patronnya pasti Alkitab. Standar hidupnya pasti Alkitab. Kehidupannya, cara hidupnya, cara dia bekerja, nilai-nilai hidupnya pasti berbeda. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya, pikiran Kristus. Orang yang dewasa rohani, pasti hidupnya dikuasai Kristus. Karena orang yang dipimpin Allah pasti karena anak Allah pasti dipimpin roh Allah. Itu sudah pasti. Kalau saudara mengaku anak Allah tapi tidak mau dipimpin roh Allah, berarti pertanyakan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Di ayat yang ke-56, coba diperhatikan di sana.
Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jangan pernah bergantung dengan hikmat manusia. Jangan pernah bergantung dengan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah. Supaya apa? Supaya pikiran Kristus itu ada dalam hidup kita. Apa itu pikiran Kristus tadi itu? Kalau dalam konteksnya tadi, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tetapi standar hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga nilai hidup kita ditentukan dari firman Tuhan. Bukan oleh hikmat dunia. Bukan oleh aksesoris hidup kita. Bukan oleh atribut hidup kita. Bukan. Tetapi nilai hidup kita dari firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya pikir firman Tuhan cukup jelas dan singkat. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, ada special gift di sana. Tetapi bagi orang-orang yang tetap hidup menggunakan hikmat dunia, saya pastikan dia masih bayi rohani. Bagi kita yang mau hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, belajarlah memiliki pikiran Kristus. Seperti Rasul Paulus di ayat yang ke-16 berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berani tidak kita berkata, kami memiliki pikiran Kristus? Dan pastikan saudara, tetap dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga roh Allah tadi yang mengajari saudara dalam hidup saudara hari ke hari, sehingga terpancar nilai yang daripada Kristus tadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.